Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika dalam Jatim News Today di Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan juga secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan oleh Radio Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, dan Suara Madiun. Anda bisa selalu ikuti Breaking News Update COVID-19 di setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, mengawali untuk edisi di hari Jumat 24 April 2020, sahabat, kali ini kita yang pertama akan menuju ke Sidoarjo. Dilaporkan oleh Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo bahwa jumlah yang sembuh kali ini adalah yang tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Sahabat, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini dikatakan dalam konferensi pers Kamis sore kemarin. Menurut Khofifah, selama penanganan pandemi COVID-19 baru kali ini, dengan jumlah pasien sembuh terbanyak. Dari data gugus tugas penanganan COVID-19, ada 15 yang terkonversi negatif dan dinyatakan sembuh pada Kamis kemarin. Saya ingin menyampaikan 15 orang pasien COVID-19 yang terkonversi negatif atau sembuh. 15 orang sembuh, ini dalam perjalanan kami melakukan penanganan COVID, ini adalah kesembuhan tertinggi hari ini 15 orang. Dan total yang sembuh di Jawa Timur tercatat 127 orang. Nah, 127 orang setara dengan 19,18%. Kembali saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga medik, tenaga paramedik, dan semua yang terkait dengan layanan kesehatan yang sudah memberikan dedikasi dan prestasinya yang luar biasa. 10 orang sembuh dari Surabaya, 3 orang sembuh dari Tulungagung, 1 orang sembuh oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kepada perwakilan kepala daerah pada Kamis malam kemarin di Gedung Radi. Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur berharap untuk peraturan wali kota dan peraturan bupati nantinya sudah final. PSBB diberlakukan efektif mulai tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei. Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, juga menegaskan setelah menerima surat keputusan PSBB oleh Gubernur Jawa Timur, akan ada rapat lanjutan mengenai Perbu PSBB di Kabupaten Sidoarjo secara spesifik bersama dengan Forkompimda, ulama, dan stakeholder, kemudian baru diputuskan. Nantinya PSBB akan berlaku merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditujukan agar daerah tersisa yang masih berstatus zona hijau dan kuning tidak berubah menjadi zona merah. Sahabat, saat ini jumlah ODP di Kabupaten Sidoarjo ada 610 orang, PDP 143 orang, positif COVID-19 ada 71 orang. Sementara untuk meninggal saat ini ada 6 orang dan sembuh berjumlah 6 orang. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita bergeser ke Kota Blitar. Ada reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang mengabarkan bahwa Korpri Kota Blitar bagikan ratusan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Sobat Korpri Kota Blitar menunjukkan kepeduliannya terhadap wabah COVID-19 dengan membagikan ratusan paket sembako ke warga terdampak. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Wali Kota Blitar, Kamis 23 April 2020. Rio Suartono, Sekretaris Korpri Kota Blitar, mengatakan anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang ini berasal dari sumbangan sukarela anggota Korpri se-Kota Blitar. Dalam kurun waktu 1 minggu, dana yang terkumpul sebesar 188,5 juta rupiah diimpun dari satuan OPD, kecamatan kelurahan, instansi
instansi vertikal dan lembaga pendidikan di Kota Blitar. Dana tersebut diwujudkan dalam 870 paket sembako yang diserahkan secara bertahap oleh petugas dengan sistem door-to-door. Penerima bantuan merupakan warga yang terdampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani COVID-19, mulai dari pedagang kaki lima PKL, juru parkir, dan lainnya. Bantuan yang diserahkan berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 botol kecap, dan 5 buah mie instan. Sukarela, para anggota Korpri setiap ada bencana yang tidak kita inginkan, bencana di Kelut, Merapi, tsunami di Palu, gempa bumi di Lombok, dan bencana lainnya, kita selalu menggalang bantuan para anggota Korpri. Sementara itu, Sobat, selain sembako, Korpri Kota Blitar juga membagikan masker untuk masyarakat terdampak. Korpri ingin masyarakat semakin sadar pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Kirana Nisa, Mahardika. Dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke reporter Surya Muhammad. Mengabarkan bahwa MUI Kota Blitar larang kegiatan buka bersama dan ronda keliling selama Ramadan 1441 Hijriah. Sekretaris MUI Kota Blitar, Gigih Wardana, saat talk show di Mahardika FM hari Rabu 22 April 2020 menyampaikan beberapa poin tausiah MUI Kota Blitar, diantaranya MUI melarang masyarakat melakukan kegiatan ronda bersama dan kegiatan bukber atau buka puasa bersama yang biasanya dilakukan masyarakat di rumah makan atau tempat pariwisata. Hal ini difatwakan karena menjadi bagian dari pemutusan penyebaran virus COVID-19 di Kota Blitar. Seremonial dan tradisi seperti misalnya apalah ronda keliling, kemudian buka bersama yang kira-kira itu tidak begitu mendesak, khusus tahun ini saja karena kondisinya demikian, mohon kami bersama-sama Pak Kiai untuk bersama-sama menghimbau untuk sementara ditiadakan saja, begitu Mas. Jadi yang seperti iftar jama'i itu yang berkumpul yang kira-kira menyebabkan berkumpulnya banyak orang, untuk tahun ini, khusus tahun ini karena kondisinya seperti ini, untuk sementara ditiadakan saja. Gigih juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti beberapa kegiatan keagamaan, baik di Masjid Agung Kota Blitar maupun pondok-pondok pesantren di Kota Blitar melalui online. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, dari Mahardika FM Kota Blitar kita bergeser ke Suara Madiun. Dikabarkan oleh reporter Amanda bahwa 24 April ini di klaster Temboro berdampak pada Kota Madiun. Kepastian terduga positif masih tunggu hasil tes PCR provinsi. Kasus COVID-19 klaster Temboro Magetan berdampak ke Kota Madiun. Pemkot Madiun melakukan tracking pada warganya yang sehari-hari beraktivitas di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Didapatkan warga Kota Pendekar berusia 51 tahun, klaster Temboro. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, petugas gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun melakukan rapid test dan hasil menunjukkan reaktif atau positif. Juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah mengatakan hasil rapid test tersebut baru sebatas dugaan. Selanjutnya masih akan dilakukan tes polimerase chain reaction, PCR atau swab test. Namun tes PCR belum bisa dilakukan di Kota Madiun. Afla menjelaskan, tim sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Kota Madiun diminta untuk menunggu proses tes PCR tersebut. Afla menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir berlebih, sebab terduga COVID-19 tengah menjalani perawatan di rumah sakit saat ini. Pun orang-orang terdekat juga sudah dalam pemantauan. Artinya, keberadaan mereka jelas terpantau. Kendati begitu, masyarakat tetap diminta untuk waspada, termasuk aktif ikut mengawasi warga di lingkungan masing-masing yang masih keluar masuk lintas daerah karena urusan pekerjaan atau yang lainnya. Sementara itu, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun terdata 772 orang dalam risiko. Dengan rincian, 403 orang selesai pemantauan, 57 orang dalam pengawasan, 43 orang selesai pemantauan dan sembuh. Hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Saya Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Suara Madiun, kita bergeser ke Gresik. Dari Suara Gresik dilaporkan oleh reporter Putri Rizkiana bahwa Paguyuban Duta Wisata Gresik lakukan donor darah untuk bantu PMI Gresik dalam pandemi COVID-19.
Mengingat jumlah positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik sebanyak 21 pasien dengan orang dalam perawatan sebanyak 15 orang, serta 4 pasien dinyatakan sembuh dan 2 lainnya meninggal dunia. Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Gresik berinisiatif membantu Palang Merah Indonesia dalam meningkatkan stok darah selama pandemi COVID-19. Tidak hanya melakukan donor darah, Duta Wisata Kabupaten Gresik juga mengajak kaum milenial untuk donor darah karena PMI telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi kegiatan donor darah kemarin itu adalah inisiatif dari teman-teman Divisi Sosial Masyarakat Paguyuban Cak Yuk Gresik. Nah, tujuan dari diadakannya donor darah kemarin itu teman-teman ingin sedikit membantu persediaan stok darah yang ada di PMI, mengingat stok darah di PMI itu saat ini sedang menurun ya, dan kebutuhan itu juga meningkat gitu. Jadi kita memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan tersebut. Kita juga mengajak seluruh masyarakat Gresik khususnya para millennials untuk bisa donor darah bareng-bareng ya di PMI, dan jangan khawatir karena ketika kita donor darah PMI juga melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19 ini gitu. Jadi ketika kita datang ke PMI kita akan dicek kesehatan kita, suhu tubuh dan segala macam. Jadi semuanya aman gitu ya. Saya mengajak ke seluruh masyarakat supaya bisa turut berpartisipasi untuk kegiatan ini begitu. Harapan dari Ketua Paguyuban Cak dan Yuk Kabupaten Gresik, kegiatan ini dilakukan sebagai contoh kaum milenial untuk memiliki rasa kepedulian dengan cara donor darah, guna membantu Palang Merah Indonesia memenuhi stok darah selama pandemi COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Gresik kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Andri Stephen Raharjo dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan bahwa tidak hanya bagi penerima bantuan sosial di Kabupaten Blitar berdampak langsung di sektor ekonomi. Bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah disalurkan. Dalam proses penyalurannya, Pemkab Blitar telah merencanakan secara matang agar bisa berdampak di sektor sosial maupun ekonomi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati, menjelaskan bantuan sosial yang sudah diberikan tidak hanya bermanfaat bagi penerima, melainkan juga para UMKM maupun lainnya. Pasalnya, bantuan yang diwujudkan dalam bentuk sembako itu berasal dari petani, peternak, serta UMKM. Pihaknya sengaja tidak membeli sembako yang sudah dikemas dari pabrik maupun lainnya, namun lebih memperdayakan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan demikian, sekali melangkah, pemerintah daerah sudah membantu masyarakat dari sektor sosial dan ekonomi. Ia mencontohkan saat ini Gapoktan sedang sibuk melakukan pengemasan beras serta peternak ayam petelur yang tergabung dalam koperasi terus menyiapkan stok telur untuk keperluan bansos 3 bulan ke depan. Untuk diketahui, warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar yang menerima bantuan sosial saat ini mencapai 42.296 orang. Data itu bisa berubah dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Andri Raharjo, LPPL Radio Persada FM. Ya, masih dikabarkan dari Persada FM Kabupaten Blitar ke reporter Risma Erina yang mengabarkan bahwa tidak menjadi daerah terpapar sholat tarawih cepat di Ponpes Mambaul Hikam Udanawu tetap digelar.
Sholat tarawih di tengah pandemi corona tetap dilakukan di lingkup Pondok Pesantren Mambaul Hikam Udanawu. Tradisi sholat tarawih cepat tersebut tetap dilakukan meski MUI telah mengeluarkan fatwa untuk sholat tarawih di rumah. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Kiai Diauddin Azam Zami menghormati fatwa MUI itu. Namun, sholat tetap dilakukan karena Udanawu masih sebagai daerah terpapar COVID-19. Gus Dia mengaku juga telah melakukan sejumlah antisipasi, diantaranya penyemprotan desinfektan serta dengan menyediakan tempat untuk cuci tangan. Selain itu, doa juga terus dipanjatkan agar pandemi corona ini segera berakhir. Pantauan di lokasi, jumlah jamaah yang mengikuti sholat cepat di hari pertama berkurang bila dibandingkan tahun sebelumnya. Jika biasanya jamaah meluber hingga radius 25 meter di depan masjid, kini hanya radius 10 meter saja. Sekedar diketahui saat ini jumlah PDP di Kabupaten Blitar ada 15 orang. 9 orang sembuh, 3 masih dirawat dan 3 meninggal dunia. Sementara itu kasus positif masih tetap 3 orang. 1 sembuh, 1 dirawat dan 1 meninggal dunia. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar kita bergeser ke Realita FM Pamekasan. Dikabarkan oleh reporter Holik Maulidi bahwa pandemi COVID-19 warga binaan lapas mendapatkan asimilasi. Selengkapnya bersama Holik Maulidi. Pandemi wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh penjuru dunia cukup membuat takut dan meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan. Namun di sisi lain ada hal yang menggembirakan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas yang mendapatkan asimilasi sehingga dapat berkumpul dengan keluarga mereka lagi di rumah. Salah satu warga binaan lapas yang mendapatkan asimilasi, Aliyumah Tafiyuddin, mengatakan bahwa dirinya merasa senang sekali karena dengan adanya wabah COVID-19 ini bisa mendapatkan asimilasi sehingga dapat melepaskan rasa rindu dan dapat berkumpul lagi dengan keluarga. Aliyumah menyampaikan, tepatnya pada tanggal 2 April ia keluar mendapatkan asimilasi COVID-19 dan sesuai anjuran pemerintah untuk sementara waktu stay at home dan melakukan kegiatan di rumah karena masih pandemi COVID-19. Saya Aliyumah Tafiyuddin, kebetulan saya bebas karena asimilasi COVID-19, di mana di situ saya merasa senang sekali di tanggal 2 tepatnya kalau nggak keliru saya sudah bisa bertemu lagi dengan keluarga, bisa berkegiatan lagi di sini. Ya kesibukan saya di sini hanya di rumah, stay at home ya karena seperti yang kita tahu di sini masih gencar-gencarnya masalah corona. Aliyumah berharap kepada teman-teman waktu menjadi warga binaan lapas agar semua yang telah mendapatkan asimilasi, mudah-mudahan mereka sadar, dapat mengkontrol dirinya sendiri, dan dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian dapat menjalani ibadah bulan puasa dengan penuh berkah dan mendapatkan hikmahnya. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, dan selanjutnya ke Pradia Suara Tuban, ada reporter Hikmah Suraya yang mengabarkan bahwa Pemkab Tuban terima bantuan APD dari PT Solusi Bangun Indonesia. Pemkab melalui gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Kabupaten Tuban menerima bantuan APD dari PT Solusi Bangun Indonesia Kamis 23 April 2020. Bantuan tersebut diberikan oleh General Affairs and Community Relation Manager PT SBI Trayudi Dharma dan diterima langsung oleh Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Budi Wiana di Posko COVID-19. Bantuan berupa 1.000 hazmat, 10 box masker medis, 30 liter antiseptik hand soap, dan 30 liter hand sanitizer. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sekda Budi Wiana menyampaikan terima kasihnya kepada PT SBI yang telah memberikan bantuan kepada Pemkab Tuban. Mendapatkan bantuan lagi dalam rangka percepatan penanganan COVID di Kabupaten Tuban, yaitu beberapa APD, kemudian juga ada masker, kemudian ada sanitizer dari PT Solusi Bangun Indonesia yang besar ini sumbangan dari PT SBI kepada ini, harapannya nanti bisa membantu Pemkab untuk penanganan ini. Sekali lagi ini menambah bantuan dari beberapa pihak terkait yang kemarin sudah beberapa kali dan akhirnya kan juga untuk memberikan ketenangan lagi kepada para petugas, terutama petugas medis. Insya Allah APD-nya ini juga dibantu cukup banyak.
Dan alhamdulillah lagi ini APD ini dari sisi kesehatan juga sudah sesuai standar. Alhamdulillah juga produk dari lokal, sehingga ini nanti bisa juga membantu menggerakkan ekonomi juga di era pandemi ini. Ini memang yang diharapkan oleh PT SBI itu begitu. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Tuban bergeser ke Nganjuk dilaporkan reporter Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk bahwa pasien COVID-19 Kabupaten Nganjuk bertambah. Jumlah warga di Nganjuk yang positif COVID-19 kemungkinan besar bertambah. Hal ini setelah salah satu warga asal Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk dinyatakan positif COVID sesuai hasil rapid test di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto menjelaskan, dari keterangan yang masuk dan diterima tim gugus tugas menyebutkan warga yang kini statusnya positif COVID-19 awalnya datang ke Puskesmas Ngeronggot menderita sakit demam berdarah disertai muntah dan diare. Dari hasil diagnosa pemeriksaan laboratorium diketahui trombosit warga tersebut 34.000 dengan normalnya 150.000 ke atas. Dengan demikian warga itu didiagnosa menderita penyakit demam berdarah. Pada malam harinya, pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Pihak rumah sakit melakukan rapid test dan hasilnya menunjukkan pasien positif COVID. Dan selanjutnya, pasien dirujuk ke RSUD Gambiran Kota Kediri untuk menjalani isolasi dan perawatan pasien virus corona. Hendrianto mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Didapat informasi dari pihak RSUD Gambiran Kota Kediri, kalau pasien berstatus PDP dan hari ini pihak RSUD Gambiran telah melakukan tes swab terhadap pasien asal Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk hasil tes swab masih menunggu hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau tim gugus tugas COVID-19 Kota Kediri. Sementara itu, atas hasil positif COVID-19 terhadap salah satu warga Nganjuk, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nganjuk melakukan tracing di wilayah lokasi warga positif corona dan hingga kini sudah ada sekitar 38 orang yang pernah berkontak dengan pasien. Dengan adanya tambahan satu warga positif corona, dipastikan jumlah positif corona di Nganjuk menjadi 11 orang. Hanya saja untuk data resmi dan lengkap dari perkembangan COVID-19 Nganjuk, menunggu informasi dari tim gugus tugas COVID-19 nasional dan Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk. Ya, dan sahabat demikian tadi untuk Breaking News Jatim News Today edisi hari Jumat 24 April 2019 dan Anda bisa ikuti kembali rangkaian program dalam Jatim News Today di setiap hari ya, Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan secara serentak di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan oleh Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, dan juga Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan juga di beberapa radio lainnya yang pagi hari ini atau siang hari ini sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.